Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama saya di channel Muhammad Fadlan Aska. Kisah pengembara dari Ghifar. Bajunya kotor penuh debu, janggutnya kusut berwarna kelabu. Dia berjalan terhuyung-huyung memasuki kota Mekah seorang diri. Orang tidak mengacuhkannya. Di Mekah memang banyak orang semacam itu datang dari berbagai penjuru untuk berbagai keperluan. Orang berjanggut kelabu itu termasuk golongan yang mana? Dia tampak seperti musafir miskin, mirip pengembara fakir yang terlunta-lunta selama berbulan-bulan. Orang itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ia bukan sembarang kembara, bukan sembarang musafir. Dia seorang tokoh di dalam sukunya. Sukunya sangatlah terkenal sebagai penjelajah padang pasir yang tangguh tiada tandingnya. Mereka juga terkenal sebagai perampok yang kejam. Tidak seorang pun yang akan selamat jika tersesat pada malam hari dan jatuh ke tangan kaum Ghifar. Ada keperluan apa gerangan orang Ghifar itu masuk ke Mekah? Jika orang tahu siapa dia, tentu orang curiga. Nyangka-nyangka dia akan memata-matai orang Mekah. Akan mengintai siapa-siapa yang berharta atau mencari tahu kapan kafilah dari Mekah pergi ke negeri Syam membawa barang-barang dagangan. Lalu mereka akan dicegat di jalan oleh orang-orang Ghifar. Bermacam-macam dugaan bisa timbul jika orang Ghifar memasuki daerah pemukiman mereka. Untunglah tidak ada yang tahu siapa Abu Dzar Al-Ghifari. Dia telah menempuh perjalanan sangat jauh dengan membawa maksud yang tidak diketahui oleh siapapun. Jika orang Mekah tahu maksud kedatangannya, mungkin ia akan dibunuh. Mekah ketika itu masih jahiliyah, dihuni oleh orang-orang musyrik Quraisy yang menentang Islam. Pengikut Islam pun masih sangat sedikit, terbatas pada keluarga Nabi Muhammad SAW, kerabat terdekatnya, serta para sahabat. Kaum muslimin masih terancam. Mereka tidak berani secara terang-terangan memperlihatkan keislaman mereka. Bisa membahayakan jiwa mereka sendiri. Orang musyrikin akan menculik mereka, menganiaya mereka, bahkan membunuhnya. Abu Dzar memasang telinga, mendengarkan percakapan orang-orang di pasar, di kerumunan, di mana saja, juga di sekitar Ka'bah. Ia mencari tahu di mana gerangan Nabi Muhammad SAW penerima wahyu dari Allah. Di kampung halamannya, Abu Dzar sudah mendengar perihal Nabi Muhammad SAW dari percakapan para pendatang atau para pedagang yang lewat. Ia belum tahu seperti apa sebenarnya ajaran Islam itu. Yang ia tahu, Islam menentang adanya berhala-berhala atau patung-patung yang disembah-sembah sebagai Tuhan. Abu Dzar merasa cocok dengan ajaran itu. Sudah lama ia menentang penyembahan berhala-berhala sebagai Tuhan itu. Berhala dari kayu atau batu yang dibuat oleh manusia lalu disembah sebagai Tuhannya manusia. Firman Allah tentang berhala-berhala itu, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu dan tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dan jika engkau menyuruh mereka ke jalan yang lurus, mereka tidak akan mendengarkannya. Engkau melihat mereka memandang kepadamu, padahal sebenarnya mereka tidak melihat. Surah Al-A'raf ayat 197 sampai 198. Berhala-berhala itu punya mata, punya hidung dan telinga. Karena pemahatnya memang membuatnya, namun hidung, mata, dan telinganya tidak bisa mencium bau, melihat, dan mendengarkannya. Bahkan, pembuat berhala itu lebih sempurna daripada berhala buatan mereka yang kemudian disembah-sembah sebagai Tuhan. Abu Dzar belum memahami ayat-ayat Al-Quran seperti di atas itu. Namun, ia sudah menyadari kesesatan kaumnya yang menyembah berhala. Karena itu, setelah didengarkannya ada nabi yang menentang penyembahan berhala, ia pun segera menyiapkan bekal. Berangkatlah ia seorang diri ke Mekah. Tidak terbilang lagi kesulitan dalam perjalanan yang dialaminya. Dalam beberapa hari, Abu Dzar keluyuran di Mekah sampai ia mendengar kepastian di mana orang bernama Muhammad itu. Ternyata Nabi itu berada di rumah Arqam bin Arqam. Pada suatu pagi, Abu Dzar menjumpai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk seorang diri di dekat rumah Arqam bin Arqam.
Selamat pagi wahai kawan sebangsa, tegur Abu Dzar. Waalaikumsalam wahai sahabat, sahut Rasulullah. Sesaat Abu Dzar diam. Inikah orang yang dicarinya selama ini, pembawa agama penentang berhala? Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda wahai saudara, kata Abu Dzar. Ia menyangka ajaran Rasulullah itu merupakan syair-syair gubahannya sendiri, merupakan hasil pemikiran orang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ini. Nabi Muhammad SAW memaklumi pengetahuan Abu Dzar tentang ajaran Islam itu. Memaklumi jika orang itu menyangka ayat-ayat Al-Quran adalah hasil gubahan Nabi sendiri. Itu bukan syair hingga bisa digubah, kata Rasulullah, melainkan Al-Quran yang mulia yang diwahyukan oleh Allah. Kalau begitu, bacakanlah untukku. Rasulullah kemudian mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Abu Dzar mendengarkan dengan seksama. Ia begitu penuh perhatian. Ayat-ayat suci yang didengarkannya itu menimbulkan rasa takjub luar biasa dalam hatinya. Inilah dia petunjuk dari Allah tentang kebenaran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucap Abu Dzar setelah Rasulullah selesai mengucapkan ayat suci. Dengan ucapan itu, Abu Dzar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kalimat syahadat yang menandakan bahwa dia telah masuk Islam. Anda siapa wahai saudara? Tanya Nabi kemudian. Saya Jundul bin Janadah, jawab Abu Dzar. Kaum saya memanggil saya Abu Dzar karena nama anak laki-laki saya Abu Dzar. Anda dari mana? Ghifar. Mendengar Ghifar disebutkan, terperanjatlah Rasulullah. Betapa tidak, Ghifar adalah suku yang sangat dikenal sebagai kumpulan orang liar, perampok, dan penjelajah padang pasir yang ulung. Jika ada salah seorang anggota suku itu menempuh perjalanan ke Mekah untuk memeluk agama Islam, sangatlah menakjubkan. Di Mekah sendiri orang tidak menerima ajaran Islam begitu saja. Mereka menentang dengan keras, memusuhi Islam dan pemeluknya dengan berbagai cara. Rasulullah tersenyum memandangi Abu Dzar dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh rasa kagum. Kalau bukan Allah, siapa yang menuntun langkah orang Ghifar ini hingga sampai ke Mekah? Siapa yang menggerakkan hatinya untuk memeluk agama yang di Mekah sendiri diperangi? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut guys ke part 2 guys. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.